Hai guys, balik lagi bersama Mekaton Store. Nah, sekarang kita bahas STM32. Ini STM32, ini udah saya pasang kabel. Ini STM32 disebutnya biasanya blue pill. Nggak tahu sih warnanya biru. Pilnya di mana nggak tahu. Jadi dia ini ada, yang saya pegangnya ada dua jenis. Yang pertama STM32F103C6, yang ini C6 ya. C6T berapa T6? Ini STM32F103C8T6. Bedanya cuma salah satu C6, yang satu C8 belakangnya. Nah, nanti STM32 itu panjang banget namanya. Itu ada kodenya sih, itu kenapa namanya begitu. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan program dia nih dengan aplikasi bawaannya STM. Jadi aplikasi STM-nya ya, bukan Arduino, tapi dengan aplikasi STM32 Cube IDE. STM32 Cube IDE. Nah, gitulah bacanya. Nah, di sini kalian bisa buka langsung dari webnya buat download. Ini nanti pilih yang untuk terserah ya, kalian pakai Linux atau Mac atau Debian. Klik, kalau misalnya Windows kalian pilih, klik aja langsung. Nanti ada accept bla 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 bla. Tuh, tapi kalian harus login atau register baru download. Atau kalian registrasi nama, alamat. Mungkin nanti biar kalian nggak ribet registrasi bisa saya kasih linknya sih ya. Tapi link yang saya kasih nggak up to date. Jadi kalau kalian nonton video ini setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian nggak up to date. Jadi saran saya sih lebih baik kalian download di webnya langsung supaya update. Kalian dari saya kasih link itu nggak update, nanti ya nggak tahu sih update-nya kapan-kapan. Nah, sekarang kita akan coba. Oh ya, ini saya pakai ini karena ini mau saya coba pasang lagi. Jadi saya ada apa ini namanya ST-Link V2. Kita akan pakai ST-Link V2 untuk sebagai TTL-nya ya. Nah, ini cara pasangnya bagaimana? Di sini kan ST-Link V2 itu ada tulisannya. Ada tulisannya, jelas gak sih? Fokusnya mana? Nah, tulisannya kan dari set ground, SWDIO, SWCLK. Jadi yang dipakai cuma 4 pin. 4 pinnya itu tulisannya gini. Nah, yang dipakai cuma 3,3 SW0, SWCLK ground. Jadi kalian pasang aja sesuai itu. Ya kan? SW0 itu SWDIO itu yang paling atas. Tuh, yang paling atas ini pemasangnya. Yang ini nih, SWDIO itu ke SW0. Cara pasangnya ya. Kemudian 3,3 ke 3,3 terserah yang mana, SWCLK ke SWCLK, groundnya ada mana? Ini ya, ada ground 2, terserah. Gitu aja, 4 pin doang yang dibutuhin tuh, cuma 4 pin. Jadi dari ST-Link V2. Nah, ini kalian tinggal pasang aja ke USB-nya. Oke. Kita coba lihat device manager, hasil dipasangnya tuh apa sih sebenarnya. Kita lihat USB connector manager, bukan ya. Nah, dia ada di sini STM32 ST-Link. Dan buat kalian yang belum ada drivernya, bisa download kalian ketik aja sebenarnya ya kan, driver ST-Link nanti ada. Kalian langsung download dari ST-nya. Ini ST-Link V2. Bisa semua di sini atau kalian download. Kalian install kalau misalnya nggak ke detect sama Windows ya. Nah, sekarang kita langsung mulai programnya, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu bedanya C8 dan C6. Nah, ini saya pakai yang C6. Oke, harganya lebih murah. Ini C8 harganya sekarang naik, dulu 30 ribuan, sekarang udah, ini saya ngomong di tahun pembuatan video ya, di bulan pembuatan video. Sekarang tuh harganya 60 sekian, malah sempat sampai 100 ribu, tapi udah turun 60. Yang C6 T6 nggak tahu ya, harganya lebih murah, nggak tahu karena palsu atau apa, tapi harganya murah 30 ribuan. Nah, buat kalian yang mau nyoba-nyoba, mau cuma buat project sederhana, nggak usah lah beli yang C8 mahal, dengan beli yang C6 T6 aja murah, selesai udah ya kan, nggak usah mahal-mahal. Nah, sekarang kita akan coba program dia dengan aplikasi bawaannya. Pertama kalian install dulu tadi aplikasi bawaannya. Oh, saya akan jelasin dulu perbedaannya. Nih, ini ada C6 nya, ada datasheetnya.
STM32F103C6. Sebentar saya lihatin dulu deh dari ini deh. Dari aplikasi, dari webnya dia sendiri. Nah, jadi si STM32 itu nih seriesnya banyak banget. Bentar, STM32. Nah, jadi STM32 itu seriesnya banyak banget. Lihat nih. High performance STM32 F2, F4, yang FF itu high performance. Kalau misalnya, jadi STM32 itu banyak banget seriesnya, variannya banyak banget. STM32 FF ini nih high performance, mainstream. Ini STM32G, STM32F. Nah, ini kita pakai STM32F1 ya, 117 core mark, 245 core mark, itu ada detailnya apa aja, 72 MHz. Kita kan satu STM32F103 ya. Ini ultra low power, jadi emang LLL itu low power biasanya. Low power itu ya dia irit banget pemakaian. Jadi biasanya buat dipakai buat ada baterai, pakai baterai gitu, jadi dia nggak boros. Ini yang ada wirelessnya pakai W. Jadi yang sekarang video ini adalah tentang si STM32F1. Nah, F1 ini ada 3 jenis kan. Ada banyak kok, 3 sih, ada 5. Nah, yang kita pakai itu F103. Lihat ya. Ini beda nih, 72 MHz up to 1 MB gitu lah ya. 103 kita klik. Nah, di 103 ini juga ada banyak banget tuh. Ada satu. Nah, yang kita bahasnya ada 2 ini, 103C8 dan 103C6. Ya. Jadi kalian udah punya bayangan kan apa aja nama-nama ini tuh, kode-kodenya apa. Nah, bedanya tuh cuma 64K sama 20K. Ini flash memori sama RAM, flash sama RAM. Makanya saya bilang kalau kalian butuhnya kecil doang, ya udah nggak usah pakai yang F103C8, mendingan yang C6 aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di datasheetnya. Saya nggak akan bahas datasheetnya, tapi cuma penjelasan ini aja nih. Ini kan yang C6 nih, STM32 tuh. F itu general purpose, tadi kan sudah dibahas kan. 103 itu performance lainnya, jadi familinya, subfamilinya 103. Nah, C itu apa? C itu jumlah pinnya. Kalau misalnya tadi kan C6, berarti 48 pin. Kemudian 6-nya 32 KB. Jadi kalau ada C4 itu 16 KB. Tapi kalau kita C6, 32 KB. T, nah T itu apa sih? T8. T8 itu bentuk chip yang dipakai. Ini chipnya T, LQFP. Dan 6 itu adalah temperaturnya. Dia nggak terlalu tahan panas. Beda yang 7, T7 misal belakangnya. T7. Gitu ya. Jadi ini kode-kode dari tulisan tuh ini kodenya. Begitu juga C1 yang C8 sama persis, bedanya cuman dia di 8 itu 64 KB flash memory. Ini kan tadi kan 6 ya, 32 KB. Sama tadi bedanya lagi di RAM-nya ya. Udah, itu aja bedanya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri datasheetnya seperti apa, tapi saya nggak akan bahas panjang lebar. Nah, sekarang kita langsung install aja. Kalau kalian sudah download, langsung kalian install. Simple banget, tinggal next aja lah. Nah, kemudian kita akan, kalau yang sudah install, kalian buka STM32 Cube IDE. Ini udah pasang ya. Ini saya pakai yang C6 ya. Kemudian di sini kalian workspace-nya mau di mana terserah. Misalnya kalian bikin apalah, misalnya tempat iseng-iseng nyoba apa ya, misalnya sampel. Di launch aja. Nah, udah mulai jalan nih. Tunggu, oke. Kita maximize dulu. Start new STM32 project. Kita mulai project baru. Ya, ini kan tadi kan ini LED yang sebelumnya saya tes, dia nyala sebentar, habis itu matinya lama ya. Nyala 1 2 3. Nyala 1 detik, mati 3 detik. Nah, di sini kalian searching yang kalian pakai itu apa? STM32F103. Karena saya mau pakainya yang C6 ya, ini yang C6 kan. C6 T6. C6 T6 A. Kalian tinggal klik deh. Tuh yang ini kan. Oke, udah klik, kita next. C6 T6A next. Project name, contoh nama projectnya tadi kan tempatnya doang ya, lokasinya. Udah nggak usah dirubah-rubah.
Next. Ini juga nggak usah dirubah, finish. Yes, langsung aja yes aja. Tuh dia ada rendering UI. Ini agak berbeda dengan Arduino. Kalau kalian biasa Arduino, ini agak beda dengan Arduino yang tinggal pasang-pasang. Dia ada seperti ini. Nah, ini chipnya. Jadi kita akan jalanin si LED internalnya. Nah, LED internal ini adanya di port C13. Jadi kalau kalian tahu nih, bisa di zoom nggak? Nah, ini bisa di zoom ya. Jadi chip itu ada sama sebenarnya ATmega 328 juga ada port A, port B, port C, dan setiap port ada beberapa pin gitu ya. Jadi kalau kalian yang belajar microcontroller ini selain Arduino ya, kalau Arduino kan udah pokoknya pin A, pin 0, pin 1, pin 2 gitu. Jadi atau port nyebutnya kalau Arduino pin ya, pin 0, pin 1. Kayaknya udah disimpelin banget. Tapi chip asli itu bentuknya nggak begitu. Ini kan ada pin, ada port. Ini depan itu port, misal PC13, artinya port C di pin 13. Jadi port C itu ada banyak pinnya. Port A jadi ada yang sama nih, misalnya ada yang sama gak ya? Nih, ini port A13, nih port C13, sama-sama 13. Ya kan? Tapi bedanya dia adalah portnya C, dia portnya A. Kayak gitu nih, port A-nya ada banyak, port B-nya ada banyak. Nah, LED internal itu ada di PC13 ini. Nah, di sini kita setting dia sebagai output, karena kan dia mau bagi output kan. Kita mau setting sebagai output. Kalian boleh kasih label, kan labelnya kan GPIO output ya. Kalian kasih label misalnya LED. Nah, oke, kalau sudah kita save aja, Ctrl S atau dari sini save all. Nah, di sini itu ada generate code. Yes, jadi seperti kalau zaman dulu itu, kalau kalian yang kalau sebelum Arduino kan kalian bikin aplikasi pakai misalnya pakai Vision apa namanya, aduh saya juga lupa, yang editor yang buat microcontroller ATmega 328, ATmega 16 gitu. Ya, jadi setting-setting itu gunanya untuk ini nih tuh. Dia banyak tuh, ada void, static, main, hal, init. Udah, jadi bener-bener isinya tuh ada setting-settingan ini nih. Ingat banget zaman dulu bikin-bikin selain Arduino ya, sebelum Arduino eranya pasti kayak gini. Jadi kalau kalian yang biasa di Arduino pasti pusing banget. Aduh, apaan nih, banyak banget tulisannya. Ya emang begitu. Jadi yang kalian isi itu di intermediate main void aja. Terus sama di while-nya ya, ibaratnya kalau di Arduino tuh ini yang awalnya main setupnya kan main, kemudian di while-nya ini loop-nya. Ya, ini loop-nya. Udah, kalian isi program di sini. Nah, sekarang kita mau nyalain si LED ya. Yang kita nyalain LED, caranya adalah kita tulis di sini. Jadi dia pakai HAL, library-nya dia HAL GPIO. Nah, write R kecil, write pin. Dia yang lain kalau HAL GPIO huruf besar, huruf kecil. Nah, di sini dia ada, di sini itu ada 3 GPIO. Dia tadi port berapa? Ini portnya GPIO A, B, C. Kita kan C kan, GPIO C. Terus pinnya GPIO pin berapa tadi? 13. Kemudian nilainya adalah, karena dia aktif low, kita kasih 0. Nilainya 0, atau kalian bisa ganti dengan GPIO pin reset. Kemudian kita kasih delay, delay. Kita kasih delay deh, nyalainnya ini sekarang saya mau lama 5 detik lah ya. Kemudian matinya cepet, kalian copy paste aja, copy paste. GPIO ini nilainya 1, berarti matiin. Ini kita kasih detik. Nah, kalau gini udah gitu, tinggal run. Building project. Kita lihat ya. Contoh debug. Oke lah, apalah namanya, bebas. Oke. Nih. Itu dia ada sekarang nggak biru-biru berubah. Nah, udah selesai, exit. Lihat. Nyala. Lama nyala, mati. Sebentar, nyala lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mati. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu ya. Jadi
ini cara program cuma segini doang sebenarnya, yang dibutuhin. Yang lain-lain itu settingannya aja. Nanti lah kalau kalian udah pelajarin yang jauh-jauh, clocknya atau apa, nah itu bisa kepake semua nih. Nah bedanya itu adalah kalau di mana namanya Arduino itu kan semuanya ada di library, jadi kan tinggal pakai library ini, library itu, gampang banget. Di sini tuh kalian masih harus ngetik sendiri gini, bikin sendiri voidnya, kayak gitulah. Error handler juga ada, ya banyak sih, ribet lah. Nah ini kalau kalian pasang di 8, saya coba ya, ini saya matiin dulu. Aduh, kita pasang di yang C8 ya, terus kita programin, jalanin programnya. Tuh nggak bisa, karena dia nggak beda jenis barangnya, jadi dia nggak kenalin. Bukan nggak kenalin, beda jenis, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian settingannya harus yang C8, C6. Oke, itu aja untuk video kali ini. Singkat aja penjelasan tentang kalian bisa pakai aplikasi STM32Cube IDE, susah lah Pak. Ya, untuk program CD ini STM32 kalian bisa pelajarin lagi cara. Ini kan input ya, ada outputnya, nanti ada ini kan output ya, nanti ada inputnya dalam bentuk button. Terus misalnya kalian bisa I2C connection gimana, terus ada apa lagi, banyaklah komunikasi serial gimana. Nah komunikasi serial gimana, ini kan ini nih, ada ini buat komunikasi serial doang, bukan buat program. Beda dengan Arduino yang USB-nya udah bisa langsung program, dia enggak. USB ini cuma buat komunikasi serial aja, tapi nggak bisa buat langsung program. Dia masih programnya pakai USB to TTL gitu ya. Nah untuk video kali ini itu aja. Kalian bisa tulis di komen, kalian bisa tulis saran, atau kalian misalnya ada yang menurut kalian salah ya kalian tulis aja situ, biar sama-sama bermanfaat. Oke, buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.